Yo. Bunyi soal lagi. Mas, hati-hati loh, Mas. Yo. Walah, niat mau bantuin, malah kepleset sendiri jadinya aku. Jadi malu aku. Ya udah, untung tanahnya gembur, jadi nggak sakit kan? Itu loh, tanamannya udah dekat. Jadi sekarang kita lagi cari ceplukan. Jadi kalau zaman dulu ini tuh bisa langsung dimakan atau biasanya juga bisa dijadiin cemilan dan juga jamu. Jadi karena rasanya ini asam, kali ini kita bakal jadiin bumbu masakan juga. Dicobain langsung ya Mas Pip. Ciplukan adalah tanaman liar yang biasa tumbuh di sekitar tegalan, sawah kering, sampai area sekitar pinggir hutan. Tanaman yang buahnya dilindungi dengan tudung ini memiliki banyak sebutan. Orang Sunda menyebutnya dengan cecendet, sedangkan di Madura disebutnya dengan yor-yoran. Tanaman yang sekarang jarang ditemukan ini sekarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi loh. Di supermarket besar sudah ada yang jual dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Sebenarnya ciplukannya mau dibuat apa toh Mbak? Apa hubungannya sama ikan? Udah tuh Mas, manut air. Nanti jadi makanan yang enak pokoknya. Jadi sekarang kita lagi masak ikan kuah asam. Jadi rasa asamnya itu bakal didapetin dari ceplukan dan juga daun kedondongnya. Jadi nanti rasa asamnya tuh bakal lebih unik dan enak. Buah ciplukan memiliki rasa manis cenderung asam, apalagi yang masih agak muda. Makanya cocok digunakan sebagai bumbu asam ikannya. Kalau daun kedondong ini sih bukan rahasia umum. Daun kedondong yang masih muda biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Buah ciplukan dikupas dulu dari tudung pelindungnya. Yang kita gunakan hanya bagian buahnya saja. Daun kedondong juga kita petik agar lebih mudah masaknya. Bumbu yang lain biar aku dan ibu yang urus ya. Ibu lagi ngiris bawang merah dan bawang putih. Sedangkan aku kebagian ngurus cabai dan tomatnya. Karena masakan yang akan kita buat merupakan jenis masakan kuah bening, makanya pakai bumbu simpel gini aja udah cukup kan? Sama seperti bumbu lainnya, cabai rawit juga diiris tipis. Begitu juga dengan tomat, semua bumbunya diiris tanpa kecuali. Agar ikan kuah asamnya lebih nikmat, lebih seger, lebih pedas, kita tambahin dengan cabenya. Nah, ini kita iris yang banyak. Senang pedes aku ya, dah? Senang aku dah? Iya. Halah, Mas Apip, ingat anak istri di rumah loh. Yuk, langsung kita masak aja yuk. Semua bahannya sudah siap toh. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putih. Setelah agak wangi, baru masukkan irisan cabai rawitnya. Kalau sudah matang, tambahkan dengan air putih. Kalau airnya sudah mendidih, langsung cemplungin wae toh ikannya. Pastikan semua bagian dari ikan terendam oleh air. Dan jangan terlalu sering diaduk, biar ikannya nggak gampang hancur. Setelah ikan berubah warna dan teksturnya mulai empuk, masukkan semua bumbu penambah cita rasa asam. Seperti pucuk daun kedondong, irisan tomat, dan buah ciplukannya. Nah, benar. Semua bumbu asam ini dimasukkan terakhir agar rasa asamnya tidak dominan. Sip, sudah matang nih. Ikan kuah asam bumbu ciplukan siap dihidangkan. Ikan kuah asam ini adalah salah satu jenis masakan yang gampang dibuat. Tidak perlu bahan dan bumbu yang ribet. Cara masaknya juga gampang. Tapi soal rasa, tetap nendang. Wah, rasa dari ikan kuah asam ini itu ada pedesnya dan ada asemnya. Terutama ikannya ini dia empuk. Dan untuk ceplokannya itu seperti ranjau. Cetus-cetus, asam tapi seger itu, Nda. Dan juga ceplukan ini punya banyak banget manfaat.
terutama untuk kesehatan mata, tenggorokan, dan juga bisa menambah imunitas tubuh. Wah, kan manfaatnya udah berarti ya? Bener banget, karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan. Aku lagi mau nyelep beras alias menggiling gabah agar bisa disulap jadi beras. Kalau di kampung-kampung, terutama daerah pertanian, biasanya menyimpan cadangan makanan dalam bentuk gabah. Soalnya gabah bisa disimpan sampai setahun dengan kondisi beras tetap baik. Tapi kalau dalam bentuk beras disimpannya, nggak bakal tahan lebih dari 3 bulan. Nah, tiap bulan saat stok beras menipis, mereka tinggal bawa gabah ke tempat penggilingan padi seperti ini. Biasanya di tempat penggilingan padi seperti ini, gabah akan digiling sekitar 2 hingga 3 kali. Gilingan pertama biasanya untuk mengupas kulit luarnya, sedangkan gilingan kedua dan ketiga yang akan membersihkan dari kulit bagian dalamnya. Lagi ngebantuin nyelep padi. Nah, dalam proses nyelep padi ini ada sisa kulit padi bagian dalam yang disebut dengan bekatul. Nah, bekatul ini biasanya hanya dibuang atau untuk pakan ayam, tapi ini sebenarnya bisa diolah. Penasaran toh, bekatul ini akan diolah jadi apa? Hehe, sama, si Vanda juga paling penasaran. Mas Apip ngapain toh? Bawa bekatul segala, emang masih bisa dimasak ya? Emangnya masih enak? Udah toh, percaya wae. Bekatul sejak dulu oleh mbah-mbah kita biasa disulap jadi makanan yang enak. Bekatulnya aku campur dulu dengan air dan tepung beras. Aku aduk-aduk dulu agar tidak ada gelembung udaranya dan semua bahan tercampur lebih merata. Oh iya, paling ada tambahan gula pasir di dalam adonannya. Kalau sekarang, bekatul identik dengan makanan ayam. Padahal, sejak zaman dulu, katul ini bisa diolah menjadi makanan loh. Wah, masih enak ini. Nah, campuran semua bahan ini aku masak dulu sampai benar-benar matang. Sebenarnya, aku mau masak jenang katul. Makanya, menggunakan tambahan tepung dan gula pasir, biar lebih lembut dan enak jenangnya. Walah, mau diolah jadi jenang toh. Aku tahu, pernah diceritain mbahku dulu. Ya wis lah, aku dan ibu mau urus bahan lainnya dulu ya. Aku iris gula merah dan ibu marut kelapa buat dibikin santannya. Jadi aku lagi iris-iris gula merah untuk dijadiin juruh. Dan uniknya, gula merah ini nanti bakal digabung sama bawang merah untuk menambah cita rasa, jadi lebih unik. Tuh, udah ada tipsnya ya. Bisa dicoba kalau mau bikin juruh. Juruh adalah olahan santan dan gula merah yang warnanya kecoklatan. Biasanya rasanya manis dan gurih. Wis mateng iki jenang katulnya. Wis rampung durung bahan juruhe. Yuk kita masak. Untuk membuat juruh, panaskan santan segar. Kemudian masukkan irisan gula merah. Terakhir, masukkan irisan bawang merahnya. Aduk-aduk terus sampai gulanya cair dan semua matang sempurna. Meski sebenarnya jenang katul sudah ada rasa manis-manisnya, tapi kali ini kita tambahin dengan juruh. Nah, ini biar tambah manis dan ada gurih-gurihnya, Ibu ya? Nggak perlu terlalu lama. Setelah santan mendidih dan gula merahnya cair, bisa kita hidangkan dengan jenang bekatulnya. Duh, penasaran aku rasa masakan yang sering diceritain sama mbahku. Langsung tambahkan juruh santan ini ke jenang bekatulnya. Ternyata emang
bener jurunya kalau ditambahin bawang merah tuh jadi lebih enak Mas Pip. Dan biasanya bekatul ini hanya dibuang, padahal ini ada seratnya yang bisa diolah. Dan satu lagi, ini ada manfaatnya yaitu untuk obat mah. Selain bagus buat lambung, si kulit beras yang sering terbuang ini juga memiliki banyak manfaat lain, seperti bisa mencegah perkembangan sel kanker dan mampu menurunkan kadar kolesterol. Karena alam memberikan banyak manfaat.